Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syurruri anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan tidak memperpanjang kata mukadimah lagi, langsung saja saya akan membacakan judul pidato saya pada hari ini yang berjudul Kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Seperti yang kita tahu pada umumnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal dalam tahun yang lebih dikenal dengan tahun gajah atau Amal Fil, tepatnya pada tahun 571 Masehi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang istimewa dan mulia dalam segala hal. Beliau ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyebarkan agama Islam, agama kasih sayang, agama perdamaian, dan agama kebenaran. Beliau bukan hanya seorang Rasul dan Nabi, tetapi beliau adalah teladan yang sempurna bagi seluruh umat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh di tengah-tengah masyarakat yang dipenuhi dengan kejahiliaan, ketidakadilan, dan ketidakdayaan. Beliau membawa cahaya petunjuk bagi orang-orang yang berada dalam kegelapan dan meluruskan jalan orang-orang yang tersesat. Beliau menyinari dunia ini dengan ajaran-ajaran luhur yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyunya. Hadirin hadirah rahimakumullah. Kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan berkah bagi seluruh alam. Beliau datang membawa ajaran-ajaran yang mengajarkan kepada kita tentang keimanan yang kuat, kasih sayang kepada sesama manusia, kejujuran, kerendah hatian, serta masih banyak lagi kemuliaan yang bisa kita ambil dari kehidupannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang terakhir. Beliau diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Beliau adalah sosok yang sempurna dalam segala hal, baik itu akhlak, moral, maupun kepemimpinan. Seperti dalil Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Yang artinya, dan kami tidak mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Pernahkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada istrinya, "Wahai Khadijah istriku, aku hanya ingin berjalan-jalan saja di dunia ini, mengelilingi Mekah ke Madinah menggunakan onta. Jangan lupa untuk mempersiapkan makan siangku, nasi goreng kurma plus jus zam-zam saus kacang Arab." Bukan seperti itu keinginan beliau ke bumi ini. Tetapi beliau membawa misi yang amat agung, misi yang dititipkan oleh Allah kepadanya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan atas rencana Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah kepada umatnya yang saat itu masih di area kejahiliaan. Beliau berkorban lahir dan batin tanpa mengharapkan pamrih atau imbalan. Beliau hanya ingin menggiring umatnya dari kebodohan menuju terang benderang. Pernahkah kita berpikir jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berdakwah, hanya duduk diam, membiarkan umat-umatnya berkecimpungan dalam kebodohan? Hingga sampai saat sekarang ini, kebodohan itu masih ditunaikan oleh kita sendiri. Minuman keras, bahkan narkoba yang diasumsi secara terang-terangan, pembunuhan di mana-mana, bahkan aktivitas zina yang dilakukan secara bebas. Nauzubillah. Bagaimana jika hal itu terjadi? Maka dari itu, kita sebagai manusia yang mempunyai akal dan pikiran sebaiknya bersyukur karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat merubah keadaan tersebut menjadi sekarang ini. Walau banyak di antara kita yang masih melenceng dari jalannya, walau banyak di antara kita yang masih terkesima dengan kilaunya dunia. Oleh karena itu, bertaubatlah. Selagi Allah masih senantiasa membuka pintu taubatnya, semoga kita termasuk golongannya yang diridhoi. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah gentar ketika ancaman menderanya. Beliau tidak pernah takut kepada siapapun yang mengancamnya. Beliau pahlawan yang patut menjadi idola bagi kita semua. Bukan malah mengidolakan artis-artis Hollywood yang tidak ada meninggalkan
bekas sejarahnya untuk agama Islam. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim, umat yang digiring oleh Rasulullah SAW dari kebodohan menuju kebenaran, wajib bagi kita berterima kasih kepadanya. Dengan bagaimana? Dengan melakukan setiap sunnah-sunnahnya, dengan melakukan setiap kebiasaan-kebiasaannya. Dengan begitu, Rasulullah akan mencintai kita, maka syafaatnya akan kita raih ketika di hari akhir tiba. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam pertemuan kali ini ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama dalam rangka memetik suri tauladan yang telah dicontohkan dalam perihidup dan kehidupan Rasulullah SAW dalam kehidupan berbangsa sebagai bangsa yang kini tengah membangun dan menciptakan suatu hari yang kelak menjadi lebih baik lagi. Tuntutan pola hidup yang sederhana yang didukung oleh pendirian yang teguh, berbudi pekerti yang luhur, serta tingkah laku yang penuh kasih sayang dan lemah lembut merupakan mahkota keindahan yang menghiasi kehidupan Rasulullah SAW. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada dirimu Rasulullah SAW. Itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedatangannya hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Mungkin cukup sekian pidato hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan, dan jika ada kelebihan tolong jangan dikembalikan. Saya ikhlas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.